Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari apa itu FPB, nah kita harus tahu apa itu definisi FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kita satu-satu. Faktor yang mempunyai sekutu dan yang paling besar. Apa itu faktor? Nah, faktor adalah sebuah angka-angka yang dapat menghasilkan, jika dikalikan menghasilkan suatu angka. Contoh, misalnya faktor dari 24. Nah, 24 ini yang membentuk angka 24 dalam perkalian itu apa saja? Yang pertama pasti angka 1. 1 dengan 24. Kemudian 2. 2 dengan 12. 3 dengan 8 dan 4 dengan 6. Nah, jadi angka-angka ini adalah merupakan faktor dari 24. Nah, contoh lagi, misalnya kita punya angka 36. Nah, berapa faktornya dari 36? 1, 36. Kemudian 2, 18. 4 dengan 9. Dan yang terakhir adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, kenapa kita tulis hanya 1? Ya karena hanya satu angka yang dibutuhkan. Nah, lihat di sini. Bisa kemudian lihat faktor persekutuan. Nah, lihat faktornya tadi kan 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dan faktor dari 36 adalah 1, 2, 4, 6, 9, 18, dan 36. Lihat, yang bersekutu, artinya bersekutu dia adalah sama. Yang sama berapa aja? Angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, kemudian angka berapa lagi? Tidak ada ya? Nah, jadi karena yang terbesar, kita pilih yang terbesar. Dari 1, 2, 4, 6 dan 1, 2, 4, 6, yang terbesar mana? Angka 6. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 6. Bisa dipahami? Oke, jadi seperti itu ya FPB ya. Ini menggunakan konsep sederhananya. Oke, selanjutnya kita pelajari KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, maksudnya apa nih kelipatan? Kalau tadi faktor adalah hasil kalinya, kalau sekarang kelipatannya. Contoh, misalnya kita ada angka 4. Nah, kelipatan 4 itu berapa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bikin lagi contohnya 8. 8 itu kelipatannya apa aja? 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, di sini berarti KPK dari 4 dan 8 berapa? KPK dari 4 dan 8. Nah, lihat. Kita sudah punya kelipatannya. Nah, tinggal kita mencari persekutuannya. Persekutuannya berapa aja? 4 dan 8. 8, kemudian 16, kemudian 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat persekutuan terkecil. Jadi kita mencari yang terkecil di antara 8, 16, dan 24. Yang terkecil yang mana? Otomatis yang angka 8. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Ya, bismillah. Setelah kalian memahami konsep dasar dari KPK dan FPB,
Nah, selanjutnya kita akan cara mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, langkah pertama, pohon faktor itu sebelum kita belum masuk pohon faktor, kalian harus tahu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bagaimana caranya menggunakan bilangan prima ini untuk mencari faktor primanya. Nah, langkah pertama, misalnya kita punya angka 24. Nah, 24 ini kita buat pohon faktornya menggunakan angka-angka. Nah, jadi menggunakan angka terkecil dulu dari bilangan prima. Pertama, angka 2. Bisa dibagi kan? 24 dibagi 2 menjadi 12. Kemudian 12 dibagi 2 lagi masih bisa dibagi 2 menjadi 6. 6 dibagi 2 lagi menjadi 3. Nah, setelah kalian menemukan angka terakhir bilangan prima, itu artinya selesai atau berhenti. Nah, kemudian kita misalnya punya 28. 28 bisa dibagi 2 menjadi 14. 14 bisa dibagi 2 lagi menjadi 7. Nah, 7 sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah mentok. Nah, jadi faktor prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Dan faktor prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Nah, kemudian kita bisa tulis yang 24 ini adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, yang 28 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan 7. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK, di sini ada suatu langkahnya. Hapus dikatakan gitu. Nah, untuk mencari FPB itu kita cari yang sama, angka yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, contoh di sini dari 24 dan 28 yang sama angka berapa? Angka 2. Angka 2 sama. Nah, kemudian pangkat yang terkecil, pangkat 2. Jadi, FPB dari 24 dan 28 adalah 2 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Cari pangkat yang sama, bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Kemudian untuk KPK, nah, dia itu semua bilangan masuk dan pilih pangkat yang terbesar. Nah, di sini 2 kan sama, pilih yang pangkat terbesar. Jadi semua bilangan ambil pangkat terbesar. Semua bilangan yang diambil pangkat terbesarnya. Contoh, di sini ada bilangan 2, 3, 7. Nah, kita ambil semuanya bilangannya. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Nah, lihat pangkatnya. 2 pangkat yang terbesar adalah pangkat 3. 3 pangkat terbesar pangkat 1. 7 pangkat terbesar pangkat 1. Jadi tinggal kita hitung hasilnya. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 7, 168. Ya, ini adalah KPK dari 24 dan 28. Oke.
Mungkin bisa dipahami ya. Terima kasih.